Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Asmi Zulfana dengan NIM M0517049. Ya, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi beberapa server yang memungkinkan FTP atau file transfer protokol dengan 5 server tersebut. 5 server tersebut diantaranya ada web server, kemudian ada mail server, kemudian DNS, DHCP, dan yang terakhir adalah FTP itu sendiri. Nah, konfigurasi ini tujuannya agar beberapa perangkat komputer atau PC itu dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan semua server-server yang ada. Artinya dapat berkomunikasi menggunakan protokol yang telah disepakati sebelumnya. Langsung saja kita gambarkan topologinya terlebih dahulu sebelum masuk ke fungsinya. Yang pertama adalah kita masukkan server. Ada 5 server, 3, 4, 5. Kita kasih nama server tersebut saja langsung. Misalkan di sini ada web server, kemudian di sini ada mail server yang berhubungan dengan email, yang di sini berhubungan dengan HTTP, ini web server ada. Kemudian di sini itu ada DHCP server yang berhubungan dengan IP dari perangkat komputer yang tersambung. Kemudian ada DNS server yang nanti hubungannya ke web server juga untuk mengakses URL dalam web server tersebut dari perangkat komputer yang tersambung. Kemudian ada FTP server yang digunakan untuk transfer antar file dalam perangkat komputer dalam satu jaringan. Kemudian ketika kita telah menggambarkan kelima server tersebut, kita sambungkan dengan switch. Di sini gunakan PT switch dan kita sambungkan ke dua perangkat komputer seperti pada gambar topologinya. Kita sambungkan. Nah, kita lihat dulu di sini di switch, kita konfigurasi dulu fisiknya kayak gimana. Di sini kan kalau di zoom in dia bakal kelihatan fast ethernet tuh yang digunakan buat menyambung ke server dan juga ke PC itu fast ethernet. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 fast ethernet, sedangkan jumlah total dari perangkat server dan PC itu ada 5 tambah 2 7. Ini baru 4, maka kita akan masukkan fast ethernet lagi dengan cara turn off tombolnya dahulu, kemudian masukkan yang fast ethernet 0, kita masukkan 3 lagi, 1 2. Jangan lupa kita on kan lagi. Nah, siap disambungkan menggunakan kabel otomatis saja. Bisa dilihat ya, ketika misalkan langsung disambungkan ke kabel otomatis, dia bakal ketahuan nih langsung dia di FA01, kemudian kalau yang DNS dia di FA11, selanjutnya di HCP dan seterusnya. Kita sambungkan semuanya. Sudah. Yang terakhir itu FA81, fast ethernet 81. Nah, selanjutnya adalah kita konfigurasi server terlebih dahulu. Hal yang paling utama dari konfigurasi ini itu kan berkaitan dengan IP. Sedangkan IP itu diatur bisa melalui server DHCP, maka langkah awal adalah men-setting DHCP servernya dengan cara kita konfigurasi IP-nya. Kita ambil misalkan 192.168.10.1 untuk DHCP. Subnet masknya menggunakan default. Gateway-nya kita buat 10 saja, 10.10. Dengan DNS servernya, berarti DNS server merupakan IP address yang ada di server DNS. Nanti kita gunakan di server DNS 192.168. Kita ambil misalkan biar gampang ingatnya 5.
Ketika sudah IP sudah di setting, kemudian DNS dan gateway sudah di setting, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan DHCP nya. Kita klik on, ya kan? Kita tuliskan head gateway-nya tadi 192.168.10.10, DNS servernya 168.10.5, dan kita mulai dari 2 saja. Kita klik add, namanya harus diganti, misalkan namanya Ridan, add-kan langsung bisa ke tag. Nah, ketika DHCP server udah ke setting, kita langsung bisa setting IP di perangkat di PC-nya dengan cara klik IP configuration, kemudian langsung klik DHCP requesting IP address. DHCP request successful, dimulai 192.168.10.2. Begitu juga dengan PC sebelahnya. Kita klik configuration, kemudian DHCP. Nah, ketika telah selesai tersetting semua IP-nya, sudah terbukti bahwa konfigurasi DHCP servernya sudah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah kita setting DNS servernya dengan cara kita konfigurasi dulu IP-nya. Kita konfigurasi terlebih dahulu. IP address-nya kita kasih 192.168.10.5 tadi untuk DNS server yang tadi udah didefinisikan juga di DHCP server. Kemudian gateway-nya 192.168.10.10, DNS servernya IP address itu sendiri 10.5. Ketika udah selesai, kita ke DNS langsung. Nah, di sini menuliskan resource record, kita mau yang berhubungan dengan HTTP nantinya di web server. Kita mau kasih domain apa, misalkan coba web.com. Nah, lalu kita addressnya itu web server, kita mau kasih web server itu IP berapa, misalkan 192.168.10.4. lalu kita add. Nah, sudah bisa kita on kan DNS service-nya. Sudah. Kemudian kita langsung ke web server, kita atur IP-nya sesuai yang tadi 192.168.10.4 dengan gateway-nya 192.168.10.10 dan DNS server 192.168.10.5. Nah, ketika sudah di setting IP-nya, kemudian kita lari ke DNS lagi, mengaktifkan yang tadi sudah disetting di DNS server tadi, coba web.com. Kemudian addressnya si web server ini sendiri 10.4, kita add. Nah, sudah bisa. Bukti Anda dengan adanya server DNS dan web server ini tersambung adalah kita cek di web browsernya PC yang terhubung dalam jaringan tersebut. Kita ke web browser, kita cek sebelumnya kita setting terlebih dahulu ini indeksnya, indeks, agar kita tahu apakah berhasil atau enggak. Kita setting indeksnya, misalkan gini, kita ganti namanya misalkan kita ganti ini, kemudian save. Yes. Kita lari ke web browser, kita tuliskan coba web. Nah, sudah ada tulisan yang tadi kita setting di web server yang dilingkan dari DNS server, berarti artinya sudah berhasil dua server tersebut. Artinya untuk server DNS, DHCP dan web server sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan men-setting FTP server. Untuk file FTP
file transfer protocol, maksudnya untuk server FTP kita akan setting. Langkahnya adalah dengan memberikan IP terlebih dahulu. Kita berikan IP misalkan 192.168.10.9. Default gateway-nya udah kita tentukan tadi 10.10, MS-nya 10.5. Kalau sudah, kita langsung ke FTP services. Nah, di situ kita harus menuliskan username, password, ya kan, dan aksi yang disetujui oleh kita sendiri, yang ditentukan oleh kita sendiri kepada user. Write, read, delete, rename, atau list. Untuk contohnya akan saya tulis username-nya misalkan Wildan, dengan passwordnya juga Wildan. Jangan lupa on-kan service FTP-nya. Kita langsung masukkan semua aksinya. Kemudian kalau sudah, kita klik add. Kalau selesai pengaturannya, langsung kita masuk ke PC. Nah, di sini kita masuk ke command prompt dengan cara jangan lupa ingat-ingat terlebih dahulu IP dari FTP server tersebut. Di sini kan 192.168.10.9. Maka di PC0 kita tuliskan di command prompt FTP 192.168.10.9. Nah, di situ kita harus menuliskan username-nya. Kita tuliskan Wildan. Username oke, need password. Oke, kita tuliskan juga Wildan passwordnya. Nah, ketika sudah selesai untuk setting FTP server dan ngecek di PC0 nya, kalau berhasil dia akan ada keterangan login. Nah, kalau kita mau membuktikannya, kita bisa mencontohkan dengan text editor. Misalkan kita tuliskan text editor test, kita save test.txt misalkan, kita klik OK. Kemudian kita mau menempatkan file text editor tersebut kepada server FTP untuk nantinya dapat diakses secara bersama-sama oleh perangkat-perangkat lain atau PC-PC lain yang ada dalam satu jaringan server tersebut. Jadi kita langsung ke cmd, kemudian kita put nama file langsung test.txt. Nah, dia akan langsung muncul keterangan transfer complete dengan ukuran file tersebut. Jadi ketika sudah, kita mau ambil file tersebut di PC ini 1 yang tadi dibuat di PC 0, diambil dari FTP server tadi. Kita ke cmd, kita klik FTP 192.168.10.9. username-nya kita tuliskan lagi dan passwordnya juga. Nah, ketika login, kita misalkan mau ambil, kita tuliskan get nama filenya test.txt, transfer complete dengan ukuran bytes. Nah, kita ketika mau ngecek, kita bisa cek di ini FTP file. Nah, di sini ada nih test.txt, artinya dia udah bisa diambil di PC 1 dari PC 0 melewati server FTP tadi. Nah, lanjut ke server terakhir, yaitu mail server. Ketika kita mau menyetingnya, maka kita perlu setting IP. Nah, di sini tadi sudah saya setting 192.168.10.7, gateway dan DNS juga sama. Nah, kita langsung ke service. Di atas FTP ini ada services untuk email. Nah, jangan lupa untuk memberikan domain name-nya student.ons.ec.id seperti itu. Kalian bebas kasih domain name apapun. Dan yang terpenting adalah user dan passwordnya harus diingat, karena di sini settingan untuk akun yang dapat digunakan oleh PC atau perangkat komputer yang ada di jaringan tersebut. Misalkan kita tuliskan PC A dengan password Wildan, dan PC B dengan password Asmi. Nah, kita udah punya nih dua akun ini yang bisa digunakan di dua PC. PC A bisa digunakan di PC 0 dan PC 1, begitu juga sebaliknya. Jadi intinya nanti dalam proses mail itu bisa kedetek siapa yang mengirim dan siapa yang menerima.
kita masuk ke menu email. Nah, di sini kita tuliskan misalkan PC A di sini. Saya sarankan untuk nama dan email addressnya berdasarkan user yang sudah kita setting di mail server tadi ya, PCA @student.1.pack.id. Incoming mail server dan outgoing mail server kan kita tetap di satu server mail server tersebut. Jadi kita tuliskan IP address email servernya saja, di incoming dan outgoingnya sama 10.7. Nah, usernya tadi untuk PCA itu passwordnya Wildan. Kita langsung atur ke PCB. Kita masuk ke email, kita masukkan PCB student.pack.id dengan IP yang sama, IP dari email server tersebut. Usernya PCB itu username-nya PCB, passwordnya Asmi. Kita save. Nah, untuk ceknya kita langsung menuliskan email. Kita klik compose untuk ke pcb@student.pack.id dengan subjeknya misalkan tes. Halo, misalkan kita langsung klik send. Nah, kita langsung bisa cek di PC 1 dengan cara klik email, kemudian kita ke receive. Nah, di sini ada nih, halo dari PCA dengan keterangan waktunya. Nah, selesai sudah untuk konfigurasi 5 server tersebut, termasuk web server, mail server, DHCP server, DNS server, dan FTP server. 5 server ini sangat penting untuk melakukan komunikasi ataupun transfer protokol yang telah disepakati oleh kelima server dengan konfigurasi yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.